Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Senin 23 Desember 2024 bersama Pastor Yandi Buntoro CDD dari Medan. Selamat mendengarkan. Halo teman-teman pendengar dan pewarta Daily Fresh Juice yang saya cintai. Kembali bertemu dengan saya, Pastor Johannes Yandi Buntoro CDD, di tempat tugas saya di Paroki Kristus Raja di Kota Medan. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 1, ayat 57 sampai dengan 66. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapanya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Nama Yohanes adalah nama yang diperintahkan oleh malaikat kepada Zakaria untuk kelak diberikan kepada anak yang akan dilahirkan oleh istrinya, yaitu Elisabet. Zakaria kurang percaya. Karena itu ia mendapatkan hukuman. Ia dibisukan untuk sementara waktu. Kita dapat membaca kisah itu di dalam Injil. Yohanes berasal dari bahasa Ibrani yang bunyinya Yohanan, atau Allah mengasihi, Allah memberikan rahmat-Nya. Dan Yohanes Pembaptis memang sungguh-sungguh menunjukkan kasih Allah kepada orang. Bukan dengan memberi makan, tetapi lebih kepada membawa orang untuk keluar dari belenggu dosa, masuk ke dalam keselamatan. Karena itu Yohanes mengatakan, baptisan yang saya berikan adalah baptisan pertobatan. Kalau kita melihat nama Yohanes, tentu kita akan ingat akan hal-hal besar yang terjadi atas dirinya. Hal yang paling besar tentu saja, Yohanes membaptis Yesus di Sungai Yordan. Karena itulah namanya disebut Yohanes Pembaptis, untuk dibedakan dengan Yohanes-Yohanes yang lain. Hal kedua yang terbesar tentu saja ketika kepala Yohanes dipenggal. Peristiwa itu terjadi karena Yohanes menegakkan kebenaran. Ia menegur Herodes dan Herodias yang telah melakukan kesalahan yang fatal dalam kehidupan berumah tangga. Di sini kelihatannya seakan-akan kebenaran bisa dibungkam oleh kuasa manusia.
Mungkin sebagian orang mengakui bahwa Herodes memang mempunyai kuasa untuk membunuh orang. Tetapi kuasa yang sebenarnya diberikan Tuhan kepada manusia adalah untuk membawakan kebaikan kepada alam, juga kepada manusia. Bukan malah merusakkannya. Banyak kebenaran di dalam masyarakat seakan-akan dibungkam oleh kekuasaan manusia. Ketika banyak orang setuju akan suatu perbuatan salah, maka kelihatannya seakan-akan perbuatan salah itu menjadi benar, hanya karena banyak orang setuju. Tetapi di hadapan Tuhan yang benar adalah benar. Tidak tergantung kepada berapa banyak orang yang mendukungnya. Coba lihat, pada waktu Yesus disalibkan, bukankah banyak orang setuju dan berteriak-teriak supaya menyalibkan Yesus? Tentu saja bukan karena sang kebenaran itu bersalah, sehingga pantas dihukum. Sang kebenaran itu mau mati disalib karena ia taat kepada Bapa, karena ia mau menyelamatkan manusia. Bukan karena teriakan banyak orang itu, maka penyaliban Yesus dapat dibenarkan. Penyaliban tetap tidak dapat dibenarkan. Tetapi pengorbanan Yesus ada hal yang paling dibenarkan oleh Allah. Sebab tanpa pengorbanan itu, umat manusia harus mati. Kita lihat lagi teladan apa yang diberikan oleh Yohanes. Ia merendahkan dirinya di hadapan Yesus. Ia katakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya dengan merendahkan dirinya, ia meninggikan Tuhan Yesus. Kita sering mengatakan Tuhan Yesus pantas ditinggikan. Tetapi kadang-kadang sikap kita, perbuatan kita, cara pikir kita justru tidak meninggikan Tuhan, tetapi meninggikan diri kita sendiri. Berapa banyak orang yang berbuat baik itu sungguh-sungguh karena mau memuliakan Allah. Lebih banyak orang karena mau memuliakan dirinya sendiri. Kalau kita mau jujur untuk meneliti kembali, ada banyak hal baik yang kita lakukan dengan harapan dipuji orang, dengan harapan mendapat imbalan, baik itu dari Allah maupun dari manusia. Kita ini bisa hidup bukan karena lebih dahulu berjasa bagi Allah. Allah sudah memilih kita waktu kita masih bukan siapa-siapa. Sebelum kita mampu berprestasi apapun juga, Allah telah memilih kita dan mencintai kita tanpa syarat. Jadi Yohanes memberikan contoh bahwa dengan merendahkan diri, ia sungguh-sungguh memuliakan Allah. Dia katakan, dia harus lebih besar, saya semakin kecil. Dalam kehidupan sehari-hari termasuk para pemuka agama, mampukah kita melakukan itu? Tuhan harus semakin besar, saya semakin kecil. Pada kenyataannya ada banyak pengikut Kristus justru meninggikan diri, ingin lebih dikenal orang. Bahkan ingin supaya orang tergantung kepadanya. Karena jika banyak orang tergantung kepadanya, ada banyak manfaat besar yang bisa dipetik dari ketergantungan orang kepadanya. Ini adalah satu kenyataan yang tidak bisa kita sangkal. Lalu Yohanes juga menyatakan kepada murid-muridnya, lihat anak domba Allah. Dengan kata lain, inilah satu-satunya korban yang paling pantas untuk menebus dosa manusia. Kalau domba-domba biasa disembeli untuk dikorbankan pada Tuhan dengan harapan dosa dihapuskan, tetapi sang anak domba Allah mengorbankan dirinya sendiri supaya dosa kita dihapuskan. Kita kembali kepada bacaan kita tadi. Kapan Zakaria terlepas dari belenggu kebisuannya?
yaitu ketika ia menuliskan nama Yohanes. Artinya, mula-mula dia tidak percaya akan perbuatan Allah yang memberikan anak kepadanya. Tetapi ketika dia bersaksi bagi Allah bahwa anak itu harus dinamakan Yohanes, maka terbukalah lidahnya. Ia kembali bisa berbicara lagi. Jadi barang siapa menolak untuk berbicara bagi Allah, ia akan menjadi bisu. Mungkin mulutnya bisa berkata-kata, tetapi apa yang dia katakan tidak terdengar. Karena bukan kebenaran yang dikatakannya. Hanya orang-orang yang mampu mengatakan kebenaran Allah, itulah orang-orang yang tidak bisu. Itulah orang yang sungguh-sungguh berbicara. Kalau kita hanya mengatakan kata-kata manusia untuk menyenangkan diri, untuk membela diri, untuk menaikkan gengsi kita, untuk menekan orang lain, memfitnah orang lain, menyiksa orang lain, itu dianggap bisu di hadapan Tuhan. Hanya orang yang mampu membicarakan kebenaran Allah, bahkan dengan mengorbankan dirinya, itulah orang yang sungguh-sungguh mampu berbicara di hadapan Allah. Semoga dari pengalaman Zakaria kita belajar untuk berani mewartakan kebenaran. Lewat teladan Yohanes Pembaptis, kita juga menjadi orang-orang yang berani membuka jalan bagi Allah lewat pertobatan. Dimulai dari diri kita, kemudian juga diri orang-orang di sekitar kita. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita dan keluarga kita, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Senin 23 Desember 2024. Terima kasih kepada Pastor Yandi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.